Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, aku mendoakan teman-teman yang lagi sakit lambung, semoga cepat sembuh, sehat seperti semula, dan semoga penyakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini aku mau berbagi pengalaman ya, bercerita tentang waktu di saat aku parah-parahnya sakit lambung. Jadi hari ini aku mau cerita tentang pemicu atau faktor yang bisa membuat kambuhnya asam lambung kita. Jadi langsung aja ya. Faktor pertama itu yaitu masalah makanan ya. Jadi makanan yang mengandung gas itu pasti akan membuat kita kambuh ya. Contohnya seperti sayuran ya, yaitu sayur kol atau sayur kangkung ya. Jadi aku dulu tuh nggak tahu bahwa kol sama kangkung itu bisa membuat asam lambung kita kambuh, karena itu bisa memicu gas ya, bisa memicu gas di dalam lambung kita. Nah itu sayur kol, sayur kangkung. Setelah itu sayur kacang ya juga, cuman kalau kacang tuh nggak terlalu berat sih kambuhnya, palingan ada rasa kayak nyeri-nyeri gitu di area lambung, di area perut. Selanjutnya aku pernah ya makan di saat di saat sakit asam lambung. Aku pernah makan kue ulang tahun. Jadi itu malam ya, aku makan sekitar jam 8 malam. Aku makan kue ulang tahun. Jadi di saat itu ternyata asam lambungku kambuh. Nah di situ pula aku nggak mikir bahwa kue ulang tahun itu yang bikin asam lambungku kambuh. Aku ya berpikiran baik aja masalah kue ulang tahun ini. Tadi dari jam 8 sampai jam 2 aku kambuh asam lambung ya. Nah ternyata kue ulang tahun ini yang bikin aku kambuh. Jadi kue ulang tahun itu ternyata ada campuran soda ya, soda kue ya. Nah di situ yang bikin aku kambuh asam lambung. Nah jadi jangan dimakan ya kue ulang tahunnya, sejenis kayak roti itu aku pernah juga makan. Setelah itu kayak gorengan yang berminyak, yang mengandung tepung, apalagi kalau gorengannya lembab ya, dingin, udah kalau kita makan itu pasti sudah paling utama ya yang bikin asam lambung kambuh itu yaitu sambal lombok. Cobain aja kalau kita masukin sambal atau lombok ke perut, itu sama aja membom nuklir ya, bom nuklir lambung kita. Jadi hancur, jadi rusak, tambah parah malah. Kalau kita makan sambal itu paling sudah gak bisa ditoleransi kalau sudah sambal lombok masuk ya di saat sakit lambung. Jadi itu tadi pemicu makanan yang memicu asam lambung naik ya. Setelah itu minuman ya.
minuman yang membuat asam lambung kita naik ya. Atau kalau pengalamanku sih itu yang jelas soda nggak bisa diminum dah. Yang kedua alkohol, ya kayak minuman keras tuh ya jelas nggak bisa diminum karena pasti sudah. Setelah itu teh, ini aku ya, jadi aku kambuh ya kalau minum teh. Padahal minuman teh itu minuman favorit aku ya, dari mulai kecil sampai aku besar itu minuman teh itu favorit aku. Entah kenapa di saat waktu aku kena asam lambung, ya mungkin teh itu kan ada kafeinnya ya. Jadi di saat aku kena asam lambung, aku minum teh, ternyata kambuh. Tapi di saat itu pula aku nggak berpikir bahwa teh ini bikin aku kambuh atau bikin sakit lambung. Jadi aku tetap berpikiran bahwa teh ini baik, karena ya itu minuman favoritku lah. Nah akhirnya 2 hari lagi aku minum, ternyata kambuh lagi. Setelah itu aku biarkan 1 minggu, aku minum lagi, kambuh lagi. Setelah yang 1 minggu itu aku minum kambuh, aku coba lagi per 2 jam, aku minum lagi, ternyata kambuh lagi, tambah parah. Nah ternyata sekarang aku nggak bisa lagi dah, nggak minum teh lagi, karena ya itu teh itu bikin kambuh ya, kambuh buat aku ya, itu bikin aku kambuh. Setelah itu minuman sejenis kopi ya. Kalau kopi ya aku memang nggak terlalu suka. Jadi tapi ya aku bisa juga minum kopi. Jadi kalau aku minum kopi itu bukannya mataku jadi terang kalau minum kopi, malahan aku malah tertidur. Pokoknya kalau aku minum kopi, badanku langsung lemas, langsung tidur. Bukannya mata langsung kencang atau segar, enggak, malah tambah lemas. Jadi itulah, kopi itu aku nggak bisa minum, pasti kambuh. Oke, itu masalah minuman ya. Jadi masalah makan minuman ini itu yang membuat aku bisa kambuh. Dan juga untuk kalian kemungkinan bisa nggak bikin kambuh ya. Jadi bukan aku melarang atau nyuruh kalian menjauhi makanan minuman itu, tapi itu tergantung orang. Nah, sekarang pemicu lagi bikin asam lambung kita kambuh yaitu masuk angin. Contohnya seperti ini, berbicara seperti ini, angin masuk ke dalam lambung kita, jadi bisa bikin atau membuat asam lambung kita kambuh karena kebanyakan bicara ya. Jadi kebanyakan bicara gini. Jadi kebanyakan bicara, jadi masuk juga angin ke dalam lambung. Nah itu bisa membuat asam lambung kita kambuh juga. Setelah itu, jadi ada juga yang namanya ngedumel ya. Ngedumel tuh sejenis mengeluh, pokoknya ya ngomong yang aneh-aneh, yang nggak baik. Itu juga faktornya ya, bisa memicu ya. Jadi aku pernah juga mencoba mengedumel, mengeluh tentang penyakit tuh ya, alhamdulillah kambuh. Jadi kalian jangan ngedumel deh, pasti akan membuat kalian kambuh. Nah setelah ngedumel, yaitu faktor pikiran. Jadi kalau bisa usahakan jangan stres ya, jangan stres. Ya memang ya, saat waktu aku sakit parah-parahnya itu, aku sendiri pun tidak bisa mengendalikan stresku. Jadi sampai ubanan dulu tuh, karena saking stresnya aku mikirin penyakitku nih apa, kenapa, dan ya bisa sembuh atau enggak gitu ya. Jadi faktor stres itu ya berat, itu bisa memicu asam lambung kita
berreproduksi ya. Jadi ya sejenis konser lah. Jadi usahakan jangan sampai kalian stres ya, paling tidak diminimalisir ya, diperkecil. Kalian berpikiran yang aneh-aneh jangan juga, pokoknya usahakan jangan sampai stres, itu aja sih. Nah, lalu setelah berbicara masalah itu ya, pemicu-pemicu yang bikin aku kambuh ya, sebenarnya banyak sih, cuman itulah yang paling utama yang sering aku bisa kambuh ya. Nah, setelah itu apa sih efeknya kalau kita kambuh? Ya jelas pasti ada. Contohnya sensasi ya. Contohnya sensasi kalau di saat kambuh ya, seperti makan kol. Jadi kalau makan kol kan gasnya itu ada ya, produksi gasnya banyak ya di lambung, di perut, di badan kita. Nah, itu sensasinya sesak napas, itu pasti. Di sesak napas, kepala pusing, di sini ya di leher belakang ini kencang, itu pasti sudah. Kalau masalah sensasi yang sering kurasakan ya, jadi ini urat leher di belakang ini kencang betul sampai bikin sakit kepala, lalu sering berkeringat. Jadi keringatnya itu bisa satu dari kepala sampai ke kaki. Bisa juga keringatnya tuh sebelah aja, jadi sebelah kanan aja keringat, sebelah kirinya enggak. Nah, itu sensasinya. Kadang di kaki, di tangan itu dingin. Kalau kesebutan jarang sih aku ya. Nah, kadang kalau sudah kambuh ya, kambuh salah makan, jadi kaki itu nggak bisa ini, lemas. Kalau kita nginjak ke lantai kerasa remuk. Jadi ya itu sensasiku ya. Pokoknya heboh lah. Kalau sudah kambuh itu sensasinya aneh-aneh. Yang sering tuh sesak napas dulu. Sesak napas. Karena gas ya. Disalah makan itu paling utama. Setelah itu efeknya apa? Efek dari salah makan, kambuh, asam lambung kambuh, lalu ada sensasi. Nah, efeknya itu bikin kepala kita pusing, bikin kepala kita malah tambah stres, bikin kepala kita berpikiran yang aneh-aneh. Contohnya seperti takut mati, akan mati, jamnya sudah mati, intinya urusannya mati-mati deh. Jadi efeknya itu semua jadi kalau sudah kena asam lambung kambuh, sensasi, efeknya seperti itu. Pasti efeknya pikiran mau mati. Memang sih nggak enak ya, nggak semudah itu ya kita perjuangkan ya untuk menyembuhinya. Jadi contohnya untuk masalah efek tadi ya, masalah berpikiran mati ya. Tapi aku terus terang, sebelumnya aku berpikir juga gimana nyembuhin masalah takut mati ini ya. Jadi semakin aku berpikir, semakin aku melakukan ini itu supaya sembuh efek itu, ternyata tidak ada perubahan. Pada akhirnya aku fokus menyembuhin lambungku. Nah, setelah aku fokus nyembuhin lambung, aku berpikir gimana cara lambung ini supaya sembuh, supaya enak. Nah, alhamdulillah efek yang segala macam yang aneh-aneh itu ternyata berkurang, dan sekarang ya ada tapi nggak terlalu parah. Jadi kalian jangan fokus deh memperbaikin efek itu.
kalian fokus nyembuhin lambung kalian ya. Jadi ya fokus saja jaga lambung kalian, fokus sembuhkan lambung kalian ya, supaya jangan sampai kambuh lagi. Karena kalian kalau berpikir untuk sensasi, untuk kecemasan ya, itu ya, kecemasan atau berpikir masalah ketakutan kalian itu gak akan ada hasilnya, malah tambah parah, lambung pun tidak akan menjadi baik. Jadi usahakan kalau kalian kambuh, kalian langsung fokus aja sembuhin lambung kalian. Jangan berpikir yang aneh-aneh, kontrol diri ya. Kalau lebih baik kambuh aja. Kambuh efeknya ya paling efeknya sesak napas segala macam. Nah, tapi sebatas kambuh, jangan langsung sampai ke kepala berpikiran aneh-aneh. Jadi kalian fokus saja. Kalau sudah kambuh, sembuhin ke lambungnya. Nah itu. Jadi itu ya ceritaku masalah pemicu faktor yang menurut pengalamanku ya. Jadi kambuhnya ya, setelah kambuh sensasinya itu yang sering ku rasakan. Setelah itu efeknya ya, efek dari kambuh itu ya itu tadi, berpikiran yang aneh-aneh. Fokus saja, percaya aja, kalian fokus saja ke ngobatin lambung, sembuhin lambung kalian, insya Allah pikiran hati kalian akan tenang. Jangan kalian berpikir yang aneh-aneh deh, fokus itu aja ya. Oke, itu aja ya cerita pengalamanku di saat aku kena asam lambung ya, di saat parah-parahnya asam lambung. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman ya, dan semoga teman-teman yang lagi asam lambung, yang lagi sakit lambung, yang lagi sakit GERD, semoga cepat disembuhin oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga kalian bisa beraktivitas seperti dulu lagi ya. Oke, itu aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.